Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminya Yuliarni Putri dari kelas 3 PRC, nomor induk mahasiswa 12040323040. Saya berasal dari kelompok 10, makalah saya berjudul Etika Islam, Etika dari Zaman ke Zaman, dan Etika Komunikasi Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu etika Islam. Etika Islam itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mandiri. Etika itu adalah ajaran baik buruk yang diterima umum tentang sikap. Dan Allah juga pernah berfirman tentang etika ini dalam surah An-Nahl ayat 90 yang artinya itu sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang membuat perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Yang kedua yaitu perkembangan etika dari zaman ke zaman. Yang pertama yaitu periode Yunani. Nah, pada saat itu para filsafat tidak banyak memperhatikan masalah etika, tetapi kebanyakan melakukan penyelidikan alam. Nah, menurut para ahli filsafat Yunani, yang mendorong melakukan perbuatan baik itu adalah pengetahuan. Sedangkan menurut Nasrani, dia beranggapan bahwa yang mendorong perbuatan baik itu adalah mencintai dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu etika di abad pertengahan. Nah, etika pada saat itu dianiaya oleh gereja karena pada saat itu gereja memerangi filsafat Yunani dan Romawi karena dia tuh menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Yang ketiga yaitu etika komunikasi dalam perspektif Islam. Etika komunikasi Islam ini adalah tata cara komunikasi yang sesuai dengan nilai moral dan menilai benar atau salah. Nah, dengan komunikasi manusia ini dapat mempresentasikan dirinya dan mengembangkan kepribadiannya. Di dalam komunikasi Islam ini ada 6 jenis gaya bicara. Yang pertama yaitu kaulan sadidan. Nah, kaulan sadidan ini adalah perkataan benar, lurus, dan jujur. Hukum ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran terdapat di surah Al-Hajj ayat 30 yang artinya itu berbunyi, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Nah, ada juga di satu hadis menjelaskan tentang kaulan sadidan ini yang berkata, hendaklah kamu berpegang pada kebenaran karena sesungguhnya kebenaran itu memimpin kepada kebaikan dan itu membawa ke surga. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jenis gaya bicara yang kedua yaitu kaulan baligan. Nah, kaulan baligan ini yaitu perkataan yang membekas pada jiwa dan mudah dimengerti atau dipahami. Nah, telah diungkapkan di dalam Al-Quran, yaitu pada surah An-Nisa ayat 36 yang artinya, mereka adalah orang-orang Allah yang mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran. Serta katakanlah kepada mereka kaulan baligah, yaitu perkataan yang membekas pada jiwa dan mudah dimengerti. Yang ketiga yaitu kaulan masyura. Kaulan masyura ini yaitu perkataan yang artinya itu ringan. Nah, ungkapan ini terdapat pula pada surah Al-Isra yang telah dijelaskan Allah pada ayat 28. Artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dan Tuhannya yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka kaulan masyura. Yang keempat yaitu kaulan layina, yaitu perkataan yang lemah lembut. Nah, terdapat pada surah Toha ayat 44, Allah berfirman yang artinya, maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kaulan layina, yaitu perkataan yang lemah lembut. Ayat ini Allah juga telah perintahkan kepada Nabi Musa dengan Harun agar berbicara lemah lembut. Yang kelima yaitu kaulan karimah, yang artinya perkataan yang mulia. Nah, Allah juga telah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23 yang inti dari kandungan ayat itu yaitu berbuat baiklah dan berbaktilah kepada orang tua di saat dia sudah lanjut usia, dan ucapkanlah kata-kata yang mulia kepadanya. Yang keenam yaitu kaulan ma'rufah, yang artinya perkataan yang baik.
Allah telah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 263 yang artinya, qaulan ma'rufah dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Sekian materi yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.